Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang kami hormati, kita pagi ini membaca kitab Sulam Taufik, ya. Masih di dalam kita percaya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang sudah kita baca beberapa waktu lalu mengenai kejadian apa nantinya setelah kita berada di alam akhirat. Makanya kalau kita baca dulu pada surat Al-Baqarah, ibu-ibu, hudal lil muttaqin, petunjuk diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu yang disampaikan dulu sudah. Kita wajib percaya kepada yang gaib, yang sekarang belum ada. Tapi besok kalau kita sudah kembali kepada Allah, akan kita alami mulai dari alam kubur. Dulu sudah kita baca, ada nikmat kubur, ada siksa kubur, kemudian ada mahsyar, ada hisab, ada mizan, ada sirat, ada surga, ada neraka. Itu. Dan juga satu lagi, ibu-ibu, ini yang memang selalu kita harapkan, syafaat. Syafaat niku napa? Pertolongan, ya. Syafaat pertolongan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kan pernah ditawari oleh Allah Ta'ala, sing kok jaluk iku apa? Kamu minta apa? Gunung akan dirubah jadi emas biar kamu jadi kaya raya? Nabi ndak. Ndak. Perempuan ndak. Gitu. Tapi yang diminta oleh Nabi apa? Umat saya. Umat saya ya Allah. Semuanya saja. Jangan ada yang tertinggal. Semua masuk surga. Sampai kan Allah bilang pada Nabi, sal tu'toh, itu kan jalu otak kayak sal mintalah, tu'tohu, kamu akan saya beri apa yang kamu minta. Akhirnya kan Allah juga bilang, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Allah akan memberi kepada Nabi apa saja yang beliau mohon sampai Nabi itu lega. Makanya kan yang namanya syafaat ini pertolongan. Beda kan? Kita iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran. Karena Quran ini besok akan menjadi syafaat bagi orang yang membaca Al-Quran besok di akhirat. Kalau syafaatnya Al-Quran itu, ya, kita terhindar dari dosa. Makanya kan walaupun di dunia ini kalau kita tekun, kita baca Al-Quran, di situ kita akan paham kan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang perintah, mana yang larangan. Sehingga dari kita membaca Al-Quran itu Allah memberikan pertolongan dan kita akan terhindar dari dosa. Tapi syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan terhindar dari siksa sampai besok itu, ibu. Ya, itu kan ada keterangan dalam kitab. Besok itu kalau semua makhluk, khususnya manusia, itu sudah ditempatkan di masing-masing sesuai dengan tempatnya. Nabi itu masih keliling, tanya sama malaikat Jibril, Jibril, umatku gimana? Itu Nabi terus diajak sama malaikat Jibril, ayo keliling. Begitu beliau melewati depan pintu neraka, itu beliau mendengar dari dalam neraka itu ada orang yang sambat,
Ya Hanan, Ya Manan. Itu jelas didengar oleh Nabi Jibril. Kalau ada orang baca Ya Hanan, Ya Manan, itu pasti umatku. Tolong Jibril, kalau memang dia masih ada dalam neraka, bilang sama Allah, katakan saya yang minta, suruh mengeluarkan dia. Itu. Akhirnya malaikat Jibril bilang kepada Allah. Allah langsung perintah ke malaikat Zabaniyah, malaikat Malik, untuk mencari. Ada orang yang membaca Ya Hanan Ya Manan itu, cari. Malaikat Malik, apa kalau sekarang barangkali bahasanya diopo-opo itu, tidak ketemu. Malaikat Malik bilang, mboten enten Gusti. Ada. Ya. Ternyata ngapunten nggih. Kata malaikat Malik itu sudah dicari sampai ke dalam dada. Allah bilang, dole ono no ngisor dhewe. Ngisore watu gede wali. Ternyata di bawah itu ada seseorang yang kata malaikat Malik wis ireng gosong. Jadi koyo areng tapi wis gosong. Diangkat. Tanya, kamu umatnya siapa? Umat Muhammad. Sama Nabi langsung dipegang, ya, dimasukkan ke telaga Nabi, telaga Kausar. Langsung dia bersih kembali, suruh pilih masuk yang surga yang mana sesuai dengan prosedur yang benar. Itu syafaat besok. Tapi ibu-ibu yang kami hormati, makanya kalau guru saya dulu pernah bilang gini, ketika Nabi Isra Mi'raj, kan Nabi sendiri, tidak didampingi sama malaikat Jibril kan. Malaikat Jibril kan tunggu di Sidratul Muntaha, kan Nabi suruh naik sendiri. Begitu selesai perintah sholat 5 waktu, Nabi masih diberi lagi sama Allah. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Gitu. Ayat itu kan ada dalam surah An-Najm, ya. Akhirnya yang tahu hanya Nabi, ya, sahabat itu kan yang tahu. Beliau pulang dari Isra Mi'raj, ada perintah sholat 5 waktu. Terus Nabi juga membaca ayat itu kan, itu firman Allah kan, yang dibacakan oleh Nabi kan kepada umat. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Allah memberikan wahyu kepada Nabi apa yang diwahyukan kepadanya. Apa? Ma itu artinya apa? Sahabat ini ada semacam perasaan opo itu. Selain sholat 5 waktu, Nabi itu dapat berita apa lagi? Tidak ada yang berani tanya. Akhirnya Siti Aisyah, Bu Aisyah, tolong tanyakan kepada Nabi, apa sih artinya ma'auha itu? Kemudian Siti Aisyah tanya, apa jawabnya Nabi? Aisyah, itu memang ada sesuatu yang saya terima, tapi belum waktunya untuk saya sampaikan. Itu belum waktunya untuk saya sampaikan. Loh, kenapa? Tunggu waktu. Karena pada waktu itu kan apa ya, Islam baru berkembang. Nabi kan belum hijrah, kurang 1 tahun hijrah kan itu. Kok niki diberikan, jangan-jangan orang-orang itu mek jaga no. Napa ngerti jaga no? Apa? Napa bahasa Indonesia jaga no? Mengharap. Yo wis ono Kanjeng Nabi kok masih aku ngene-ngene titik gak apa-apa lho, koyok-koyok ngono. Makanya Nabi itu nanti dulu Aisyah. Akhirnya kan Siti Aisyah jawab apa yang diperintah, apa yang ditanyakan oleh para sahabat. Nabi masih belum
masih belum memberikan jawaban. Tolong Bu Aisyah, tolong. Itu didesakkan. Akhirnya yang namanya seorang istri itu Kanjeng Nabi, panjenengan lah cinta betul sama saya. Lho iya Aisyah wong kon bojoku. Nah kalau memang panjenengan cinta betul sama Aisyah, tolong Kanjeng Nabi beritahu apa sih sebetulnya artinya itu. Nanti kita para sahabat itu gelisah. Kan Nabi harus menyampaikan. Iya betul, saya harus menyampaikan. Akhirnya disampaikan sama Nabi. Nangis para sahabat. Karena tidak ada para nabi yang sebanyak itu yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya, hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang kemarin itu sudah saya sampaikan, kalau kita mau WA kepada Nabi, iya kan Bu, dijawabkan sama Nabi, disampaikan kan. Walaupun kita baca sholawatnya di Gresik, Nabi ada di Madinah, nyampe mboten? Nyampe. Bahkan ada kok hadis Nabi pernah saya sampaikan. Kalau memang nama Nabi itu disebut dalam satu majlis, Nabi itu hadir. Roh Nabi itu hadir untuk menjawab apa yang diminta oleh para umatnya. Makanya kan kita sering-sering baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu kan kita transfer ke sana, ibu-ibu, insya Allah. Apalagi mudah-mudahan juga kita diakui jadi umatnya Nabi, dan juga kita besok akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu memang yang diharapkan. Makanya Allah besok ditagihkan sama Nabi, Gusti panjenengan rumiyin dawuh wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apa sing kok jaluk tak wehi Muhammad nganti hatimu lega. Itu kan sampai kamu puas akan saya. Makanya kita percaya syafaat itu memang ada besok ketika di hari kiamat. Nah, kemudian ibu-ibu, selanjutnya Nabi juga menyampaikan kepada kita watu mina bimalaikatillah, ya, dalam sulam taufik yang dibawa oleh Nabi kepada kita tentang rukun iman. Amantu billahi, ya, wa malaikatihi, percaya kepada malaikat Allah Ta'ala. Malaikat itu siapa? Makhluk Allah. Makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, ya, dari cahaya. Kalau setan diciptakan dari api, beda Bu, beda. Api dengan cahaya itu beda. Malaikat itu ibadun mukramun, hamba Allah yang dimuliakan. La ya'sunallaha ma amarahu, tidak pernah maksiat. Ya, apa yang diperintah itu langsung Bu. Ada yang kedisik Gusti enggak, ya. La ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan malaikat itu mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Wahum ajsamun latifatun dawatu arwahin ja'alallahu lahum kuwatan, ya. Jadi bi askalin mukhtalifatin hasanatin. Jadi gini Bu, malaikat itu dibuat oleh Allah ajsamun latifatun, mempunyai jisim yang halus, ya. Kemudian dibuat dari cahaya, zawatu arwahin, hidup, punya roh itu, ya. Allah Ta'ala juga memberikan kekuatan dan juga memberikan apa ya istilahnya biaskalin mukhtalifatin hasanatin, mungkin bentuk yang berbeda-beda tapi bagus.
Bahkan Nabi sendiri pernah didatangi oleh malaikat Jibril ketika Nabi mendapatkan wahyu. Malaikat Jibril itu ngerupo jadi orang, jadi manusia, laki-laki. Ya, Nabi itu sampai gantengnya koyo opo malaikat Jibril. Ada di waktu di Madinah itu ada seorang namanya Dahya. Dahya itu gantengnya wong sak Madinah. Pokoknya ini Dahya metu perempuan-perempuan padha ngintip kabeh. Iya, saking gantengnya. Cuma sayangnya Dahya itu pada waktu itu belum muslim, masih orang kafir. Akhirnya iki nek Dahya itu punya pengikut. Jadi umpama wong sugih, ganteng, nah coba lah Bu, ya punya jabatan, ya, lah wis kena kabeh. Dahya ini punya pengikut banyak Bu. Ingat saya berapa? 7.000 apa 70.000 orang. Kata Nabi, mohon Nabi cuma mohon kepada Allah, ya Allah, panjenengan buka atine Dahya, kersane mlebet Islam, dan nek Dahya mlebu Islam ngono, pengikute lak melok kabeh, terutama wedok-wedok ku. Ketok wong ganteng mlebu Islam, ikut semua. Mugi ya Allah. Akhirnya doa Nabi Bu, doa Nabi dikabul oleh Allah. Sekali waktu malaikat Jibril bilang, Muhammad, napa Jibril? Besok pagi Dahya akan datang ke sini. Nabi, enten napa Jibril? Mau masuk Islam kelihatannya. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi itu berbenah. Bukan kok karena menghormati orang kaya, enggak, tapi menghormati orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Sampai dipasang karpet merah. Sekarang kan tamu aku nggak karpet merah sih. Semua dibersihkan sama Nabi. Nanti ada tamu aku. Ternyata Dahya datang diiring dengan pengikutnya yang berapa ribu itu. Karpet merah digulung sama Pak Dahya. Nggak mau. Boten Kanjeng Nabi, boten perlu kadek diparingi karpet-karpet ngeten. Sing penting kula badhe sowan ten panjenengan. Ada apa Dahya? Saya mau ikut panjenengan masuk Islam. Ya Allah. Itu. Dahya itu orang yang ganteng. Ada malaikat yang berbentuk laki-laki yo, kata Nabi mirip-mirip koyok. Bukan Dahya itu malaikat, enggak Bu. Ya, cuma malaikat itu enggak ngerupa-ngerupa wong elek-elek, enggak. Tuh, ya. Ya, enggak makan, enggak minum, enggak berjenis laki-laki, dan juga tidak berjenis perempuan. Tidak punya nafsu. Itu malaikat, enggak punya nafsu. Beda dengan manusia. Manusia itu paling komplit. Punya jasad, punya roh, punya akal, punya nafsu. Kan gitu, ya. Binatang itu punya jasad, punya roh, punya nafsu, tidak punya akal. Kita diberi Allah satu lagi, punya ilmu, dapat hidayah. Setan enggak. Nah itu ya, makanya kita bersyukur. Nah kemudian malaikat itu ibu-ibu, kalau di sini ada pertanyaan, idza qila laka wa kaifa tu'minu bil malaikah, apabila ditanyakan kepada kalian bagaimana kalian percaya kepada malaikat, fal jawab antakula innal malaikata asnafun ay anwaun kasiratun fi ahwalihim wa af'alihim wa askalihim. Malaikat itu banyak, ya, banyak sekali. Ya, yang wajib kita ketahui hanya berapa? Malaikat 10. Ya, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Rokib, Atid, Mungkar, Nakir, Malik, Ridwan. Tahu tugasnya masing-masing? Jibril
menyampaikan wahyu, Mikail bagi rizki, Israfil meniup sangkakala, Israel ya, Rokib yang baik, Atid mencatat amal yang jelek, Mungkar Nakir ya dalam kubur, Ridwan penjaga surga, Malik iki duit tentara banyak. Jangan sampai kita bilang lah yo Rokib Atid iku lho ngawasi wong sak donya ndak kewan lah oleh nyatet iku lah kita pusing kewan. Malaikat itu ada tugasnya dan banyak tentaranya, Bu. Stafnya itu banyak, makanya di sini kan banyak anwaun kasiratun fi ahwalihim wa af'alihim wa askalihim. Apa maneh sing Israil iku bagian jupuk nyawa. Israil bagian jupuk nyawa. Nabi Musa tuh pernah tanya Israil, sampean nek tugase ambil roh, lah nek ana wong mati bareng ngono, apa sampean ndak kewalahan? Jawab malaikat Israil, Nabi Musa, kulo kalau tugas saya memang mengambil nyawa, ndak repot podo karo sampean nek molok segon. Drijine Nabi Musa ku sak pira? Wong dukure 30 dira. Berapa 30 meter ya? Berapa, Bu? 70 dira. Berarti kan 30 meter. Dan yo drijine sak kocok ada dibayangno ambene sak pira. Ya, itu. Dan nek muluk sego terus kaya apa? Makanya kan kalau kita nerangkan ke anak-anak itu, anak-anak loh, Bu, anak-anak kan dalam pikirannya itu kan menerawang, Bu. Iya ya dari kono wong mati lah Israel kayak apa ya? Nah, kadang-kadang kita tuh membayangkan gitu anak-anak. Sepodo karo ono lampu mati nih lho nak ya. Listrik mati. Kadang sak desa iku mati bareng. Sing kono ya ono sak desa kono mati bareng. Apa ya PLN iku mijeti tombole wong sak omah situk-situk. Lah ndak, situ kan ada tombolnya kan. Allah tuh sudah bilang kan, malaikat Israel dalam menjalankan tugasnya itu sudah ada apa, Bu? Ada apa sih? Daftarnya. Israel hari ini detik ini sakmene, iki sakmene. Ada semuanya kan. Ya udah bingung bos malaikat kok beda kali kita ini. Malaikat udah tahu mikir mangan, udah tahu mikir duit, udah tahu mikir bojo. Karena tidak punya nafsu kan, Bu. Tidak ada keinginan kan, beda dengan kita. Ya. Jadi malaikat yang 10 itu ada yang tugasnya belum dikerjakan, ada yang tugasnya purna selesai, kayak uang untuk pensiun. Ya. Ada yang masih kerja, terus kerja. Ya. Yang pensiun siapa, Bu? Malaikat Jibril. Makanya malaikat Jibril itu kan sudah tidak lagi menyampaikan wahyu, wong nabi ini sudah terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sakniki malaikat Jibril gawe opo? Punya tugas baru, Bu. Ya. Malaikat Jibril itu diberi oleh Allah tugas baru. Jadi umpamanya suami kita itu sudah pensiun masih diperbantukan untuk diberi pekerjaan lagi. Ya ini lo malaikat Jibril ngono. Apa tugasnya malaikat Jibril? Mapak manusia, menjemput manusia yang mati dalam keadaan pegang wudhu. Lain ape turu wudhu dhisik, ape lunga wudhu dhisik, ape ngaji wudhu dhisik, mau kemana wudhu dulu. Itu kan maksudnya gitu, Bu. Karena kita tidak tahu kapan kita mati, kita tidak tahu. Kata Allah, tugasnya malaikat Jibril itu jemput mapak orang yang meninggal dalam keadaan pegang wudhu. Kalau Israfil belum, Bu. Jadi trompetnya ku bayangan sampai nojo kayak trompet tahun baru udah ngono. Tanda tahu. Ya. Sekarang itu masih di mode. Dereng Gusti durung. Wis tala Israel menenek kapane Israfil kan ya, Israfil bagian niup trompet. Menenek wis tak kongkon sebulan.
Nek durung ya meneng wae entenono. Sekarang belum. Begitu trompet Israfil ditiup, nah gimana? Kelenger kabeh manusia. Kullu syai'in halikun illa wajah. Israfil dewi ya mati Bu. Israfil ya mati. Mari nyebul trompet wong-wong mati kabeh, makhluk semuanya mati, Israfil ya mati. Nah, kemudian nanti akan dibangkitkan lagi. Sing diuripno dhisik ya Israfil, cekeli trompet maneh. Summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yamdur. Wis, cekeli trompet maneh sebulan Israfil. Wong sing asale mati-mati ku mau cukul maneh kabeh. Ya, qiyamun yamdur. Podo ngadeg kabeh dengan bentuk yang berbeda-beda ya, sesuai dengan apa yang dikerjakan. Dia apa kelakuane nok donya besok ya seperti itu. Ono sing naudzubillah ya, bangun dari alam kubur. Nabi kan pernah ditanya ya, apa sih itu? Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Ada kan ayat itu? Enten nggih. Ketika sangsakala ditiup, ya, mereka itu akan dibangkitkan kembali dengan berkelompok-kelompok. Nabi ditanya, Mu'ad bin Jabal, napa niku Kanjeng Nabi? Nangis Kanjeng Nabi. Mu'ad, sa'altani an amrin adzim. Sing kok takokno ku perkara gedhe Mu'ad. Itu berkenaan dengan umatku. Napa Kanjeng Nabi? Besok manusia itu kalau dibangkitkan dari alam kubur, ya, berkelompok-kelompok sesuai dengan apa yang dikerjakan ketika hidup di dunia. Iya. Jadi kan sak gerombol. Iki naudzubillah, sing bagian api-api sak kelompok. Ya, sing bagian tangan dawa sak kelompok. Tangan dawa napa? Ya itu. Sing bagian bujuki ngurangi timbangan sak kelompok. Lho ngono Bu, macam-macam sing wani ambek wong tuwa sak kelompok. Naudzubillah. Itu. Makanya kan kita tuh mumpung belum ke sana diberitahu sama Nabi ku besok ku ono ngene lho, awakmu ku cek siap gitu. Siap kita dengan apa? Ya dengan amal, Bu. Dengan amal gitu. Jadi malaikat itu memang banyak. Ada yang ya macam-macam ya dengan tugasnya yang berbeda-beda. Nah, kemudian ibu-ibu wakutubihi, percaya kepada kitab-kitab Allah. Kitab. Apabila kita ditanya ya, berapa jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Idza qila laka kam kitaban unzila ala anbiya'ihi, berapa kitab yang diturunkan kepada para nabinya, fal jawab mi'atu kitabin wa arba'atu kutubin. Berapa? 104 kitab. Semuanya itu total 104 kitab. Ya. Anzalallahu minha, ya, Allah menurunkan dari 100 kitab, 104 kitab itu asyra kutubin ala Adam. Nabi Adam diberi oleh Allah 10 kitab. Ya. Kemudian wa anzalallahu minha khamsina kitaban ala Shisin. 50 kitab diberikan Allah kepada Nabi Sis. Nabi Sis itu sinten? Ya putrane Nabi Adam. Ya, Nabi Sis. Kemudian Allah menurunkan wa anzalallahu ta'ala minha salasina kitaban ala Idris.
30 kitab kepada Nabi Idris. Nabi Idris itu siapa? Nabi Idris itu jadi Abi Nuh. Bapak Mbae, bapak Nabi Nuh. Mbae, bapak Nabi Nuh. Itu Nabi Idris. Adam, Idris, Nuh kan gitu ya. Kemudian wa anzalallahu minha asyara kutubin ala Ibrahim. 10 kitab diberikan kepada Nabi Ibrahim. Pinten Bu, sedaya niki. 10 Nabi Adam, 50 Nabi Sis, kemudian 30 Nabi Idris, 10 Nabi Ibrahim, 100, tinggal 4 Taurat kepada Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Zabur Daud, Al-Quran kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitab-kitab itu ibu-ibu ya, sekarang yang masih ada dan jadi pedoman umat ya, jadi pedoman umat Islam khususnya kitab Al-Quran. Yang lainnya ya kita tidak tahu. Nabinya wafat, kitabnya tidak tahu itu ya. Jadi yang masih ada walaupun Nabi sudah wafat tapi kitabnya sih tetap. Ya itulah mukjizatnya Al-Quran. Masih dibaca, masih diamalkan ya. Kan yang kita harapkan itu walaupun satu ayat kan bisa kita amalkan. Itu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul. Kemudian ibu-ibu ya, wa anzalallahu ta'ala al-Quran ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Cuma dulu pernah kan saya sampaikan, bukan kok Kanjeng Nabi dituruni Al-Quran ku moro 30 juz kilo Muhammad kitab Quran, enggak. Tapi turunnya sedikit demi sedikit ya selama 23 tahun. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Nabi tentang peristiwa yang terjadi atau menjawab pertanyaan umat yang pada waktu itu butuh jawaban yang pasti. Jadi semuanya itu Al-Quran firman Allah, bukan bikinan Nabi. Makanya kan yang kemarin saya sampaikan itu ibu-ibu, kita itu kalau Al-Quran dibaca Masya Allah, walaupun barangkali kita tidak tahu artinya ya, maknanya apa sih iku mau, kita tidak paham. Tapi membaca Al-Quran itu termasuk ibadah. Beda Bu dengan baca kitab, enggak? Beda. Kalau membaca Al-Quran itu termasuk ibadah walaupun tidak ngerti artinya. Makanya Kanjeng Nabi itu sampai menunjukkan cara ongkose wong maca Quran. Walaupun kita tidak cari ongkos, tapi biar motivasi kan Nabi untuk memberikan semangat. Apalagi kita mau belajar cara membacanya. Ada Bu Mahrus ya. Kita sebelum ngaji kan ada tahsin, tartil, diajari cara baca, diajari tajwid, makhraj. Itu memang harusnya gitu, warattilil Qur'ana tartila. Tapi kalau kita barangkali belum bisa tartil, tapi kita mau belajar itu oleh ganjaran loro. Siji ganjarane sik maca ketatil-tatil, loro ganjarane gelem ngaji, gelem belajar itu loh. Ya, gelem belajar. Jadi Al-Quran ini ibu-ibu ya, kalau dalam ayat Allah lau anzalna apa pun ala jabalin apa pun lau anzalna la ra'aitahu khashi'am mutasaddiam min khasyatillah. Apa kaitannya? Ayat 4 akhir surat Al-Hasyr. Lau anzalna al-Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'am mutasaddiam min khasyatillah. Dzalika nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Lau anzalna, nggih kaitane lau anzalna kula lali. Nggih. Lah niku umpama Quran itu diturunkan di atas bukit.
niscaya bukit itu ya khosyian, takut, mutasaddian, apa Bu, pecah-pecah saking hebatnya Al-Qur'an. Gitu. Ya, kita loh itu banding itu, makanya kan kadzalika nadribullahu linnas, itu semuanya untuk pelajaran bagi kita umat manusia. Wong gunung bae lho nek diwacakno Quran ya, dituruni Al-Qur'an pecah-pecah gunungnya saking wedine nang Allah kita. Nah, makanya kan untuk pelajaran bagi kita, paling enggak kalau kita ada Al-Qur'an dibaca iku nek iso ya aja disambi mangan-mangan. Sambil mangan-mangan. Iya, jangan, apalagi sambil ngobrol. Kini tadarus, ndak ada yang nyemak, tapi ngobrol dewi-dewi. Becik adik pengeras suara. Sing ono omah kono kerungu lah yo wong ngaji kok dawa ndeke apa dak ono sing nyemak gitu. Yang di rumah tuh kadang mendengar Quran dibaca orang salah itu kan rondok. Iya kan gitu. Itu diterusno dawa ndeke. Apalagi kalau sampai sakal harokat yang dirubah itu fatal. Iya. Mestinya jadi fa'il gitu dibaca maf'ul. Lah kan bedanya sangat jauh. Itu. Makanya kan hati-hati. Kita wajib percaya kalau memang Al-Quran itu kitabullah yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup bagi umatnya, dan membacanya adalah ibadah. Dan kita pun juga harus hati-hati Bu dalam menjaganya. Menjaganya tuh yang dulu pernah saya sampaikan, ada dalam kitab Qomil Tughyan itu disampaikan. Jaga Al-Quran itu mulai gowone kok ojo tangan kiwa, bawahnya tangan kanan, terus kita membukanya, meletakkannya Bu dulu, meletakkannya itu ojo dukur dengkule ambek Qur'ane, kan gitu orang tua-tua dulu mengajar. Memang iya Bu, harus kita menghormati memuliakan Al-Quran, bahkan menyentuhnya saja wudhu dulu ya, la yamassuhu ilal mutahhar. Nah kemudian ibu-ibu dekee yo ngono, aja ditumpuki godho gedang. Walaupun itu Quran surat Yasin loh, mari melok Yasinan, dadak gowone ku Yasine dekek ngisor ndukure berkat. Yo Yasine dekek ndukure berkat. Itu ya. Dan juga mohon maaf Bu, mohon maaf ya, jangan sampai dipakai dulinan anak-anak. Wes kono dienggo uncal-uncalan ya Allah. Jangan. Selesai Yasinan mamanya kukuti sing apik, letakkan di atas. Ojo moro sik kono morat-marat kono Yasin, kono Yasin, kono Yasin. Nah, ya, kita malah dosa itu ya. Dan juga mohon maaf ya Bu, mohon maaf. Walaupun satu ayat ini yang sering itu satu sering sekali undangan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ndak usah ditulis Bismillahirrahmanirrahim cara Arab Bu, ndak usah. Assalamualaikum cara Arab ndak usah. Di situ ada lafdzul jalalah, kalimat Allah. Mari undangane diuntel-untel dilebokno. Nah dosa kita Bu, dosa itu. Saya kalau dapat undangan habis itu tak gunting, langsung saya bakar. Ono assalamualaikumnya tak gunting, saya bakar. Karena undangannya belum dipakai kan. Apalagi nek wamin ayatihu, iya, sak ayat dowo bisa. Jangan Bu. Kalau kita ngerti itu kita biarkan ya kita dosa kan. Dan sering kali sudah disampaikan, hati-hati jaga kemuliaan Al-Quran. Terus nek malik iku Bu, aja kate ambek itu. Jangan. Wong sakniki ana alate kok. Dan juga mohon maaf Bu, kalau kita membacanya pakai kacamata, lho kacamata iku aja didekek ndukure Quran ngene Bu. Kadang Qur'ane ditutup, kacamata didekek ndukure, iringane aja Bu. Jangan diletakkan di atasnya. Gitu.
Karena apa? Tidak sopan kita. Itu firman Allah ya, yang ditulis. Ada firman Allah yang ditulis dan kita bisa membacanya di situ. Makanya kan jaga kemuliaannya. Kalau kita membaca pun jaga cara membacanya. Syukur-syukur kalau kita bisa tahu artinya. Alhamdulillah walaupun 1 ayat setengah ayat kita bisa mengamalkannya ya. Insya Allah besok masih belum selesai ya. Apa yang dibawa Nabi yang disampaikan kepada umat ya. Wabil qadari warusulihi belum utusan ya. Besok panjenengan cari dulu kita ngaji Aqidatul Awam. Itu jumlahi para nabi ono piro. Mosok dak apal Bu Adam Idris Nuh Hud Saleh itu ya. Itu jumlahi malaikat beserta tugas-tugasnya. Itu insyaallah ya. Apalagi sifat-sifat Allah yang dulu kita berikan semacam PR tapi tidak saya suruh maju. Kongkon maju tambah dak ngaji ya. Jadi apa diapal no. Yang dulu kan saya sampaikan apal Bu nggih sifat 20. Sifat aku 50 lah Bu. Sifat wajib Allah 20, sifat muhalnya Allah 20, sifat wajib para rasul 4, muhale para rasul 4, jaisnya Allah 1, jaisnya para rasul 1. Iku nek ada dalam ilmu akidah dikatakan aqaid 50 aqaid 50. Wajib bagi kita semuanya muslim itu ya. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari